Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sekianlah udah Tuhan. Mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, Bapa yang terkasih. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami semua bisa mengikuti sesi pendalaman Alkitab dalam pada hari ini. Ya Bapa, bantulah kami untuk juga bisa menguasai, mengerti apa yang kami terima dari Bu Sheila. Bapa, kami mohon dengan rendah hati kiranya Engkau memberkati Bu Sheila dalam memberikan pengajaran kepada kami siang hari ini. Kiranya Roh Kudus berkenan membimbing, memberkati, dan memberikan hikmat kepada Bu Sheila atas apapun yang Engkau ingin katakan. Biarlah semuanya hanya daripadamu asalnya. Ya Bapak, kami juga mohon berkat-Mu untuk kami semua yang mendengarkan sesi pada siang hari ini. Kiranya juga kami bisa banyak mendapatkan berkat dari-Mu, inspirasi baru, hal-hal baik untuk pertumbuhan iman kami. Untuk kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Ya Bapa, kami serahkan acara ini dari awal hingga akhir, biarlah Kau sendiri yang menyelenggarakannya. Dimuliakanlah nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bu Sheila masih di mute. Oke. Thank you Ibu. Selamat sore semuanya. Shalom. Shalom. Kita akan bahas tema kita hari ini adalah tentang loneliness, kesepian gitu. Kesepian itu rasa apa ya? Putus asa, rasa kayak tidak menentu, kayak tidak punya tujuan, ada rasa hampa, insecure gitu, ketakutan, rasa apa ya, terisolasi gitu, terpisah dari dunia. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita, ada teman-teman, ada kegiatan juga, tapi secara emosi sepertinya terpisah dari dunia gitu. Kayaknya orang lain kok nggak ngertiin aku, kayaknya aku kok dikucilkan, nggak ada yang peduli sama aku, kok sepertinya aku tidak dibutuhkan gitu. Terpisah secara emosi. Nah,
rasa seperti ini sebenarnya wajar. Setiap orang pasti ada rasa seperti ini. Ada rasa seperti ini, sebenarnya wajar. Tapi yang penting, bagaimana rasa kekosongan kecil itu tadi bisa kita atasi, sehingga kita bisa cepat keluar dari perasaan itu. Perasaan itu pasti tidak enak sekali. Perasaan kesepian itu pasti tidak enak sekali gitu. Tapi kalau kita tidak mau cepat-cepat keluar dari perasaan itu, maka apa yang tadi kosong kecil gitu, makin lama makin dalam, menyiksa sampai dalam, dan akhirnya bisa menjadi depresi lah, kompensasi inilah, kompensasi itulah, macam-macam gitu pelariannya, dan merusak diri sendiri dan makin merusak relasi dengan sesama. Nah, penyebab rasa kesepian ini juga macam-macam. Bisa karena memang kehilangan seseorang yang penting, atau bisa karena pindah rumah gitu, atau bisa karena seperti kita sekarang PSBB, nggak ada kontak fisik dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi makin hari kita makin terisolasi secara emosional. Nah, biasanya ini terjadi sama anak-anak yang mungkin baru pindah kuliah gitu kan. Biasanya kayak kita punya anak-anak baru pindah kuliah, kita khawatir betah nggak ya gitu. Atau baru pindah kerja ke tempat yang baru gitu. Kita juga merasa aduh kok nggak ada temen, atau baru pindah rumah gitu, aduh kok nggak ada temen, nggak ada apa gitu. Biasanya banyak yang nyamperin, ini kok nggak ada siapa-siapa, seperti itu bisa terjadi. Rasa kesepian ini nggak selalu kelihatan sebetulnya. Bisa jadi orang itu kayaknya punya banyak teman, dikerumuni banyak teman, tapi kalau dia tidak ada ikatan emosional dengan orang-orang di sekitarnya, bisa jadi walaupun dia dikerubutin sama banyak orang, dia tetap merasa kesepian. Nah, sebenarnya contoh-contoh kayak gini paling gampang itu lihat dari artis-artis. Artis-artis selalu banyak fansnya, rame banyak orang yang ikut dia, tapi ternyata banyak artis-artis itu yang dalamnya nelongso, kesepian. Mereka butuh dihargai, mereka butuh selalu dikelilingi banyak orang gitu. Dan rasanya makin hampa, sehingga kan banyak sekali tuh artis-artis yang pelarian, misalnya ke minuman keras, ke narkoba, kayak begitu-begituan kan gitu. Karena apa? Untuk berusaha mengatasi rasa kesepian itu. Bahkan banyak juga yang ujung-ujungnya itu bunuh diri. Padahal banyak orang di sekitarnya. Uang apa semua juga punya, popularitas semua juga punya. Tapi ujung-ujungnya malah cari kompensasi yang lain dan ujung-ujungnya bunuh diri. Kenapa? Karena hatinya kosong. Dan dia tidak bisa keluar dari rasa kesepian itu tadi. Sehingga ujung-ujungnya menyakiti diri sendiri. Nah, kalau kita yang ada juga, ya aku udah bilang, rasa seperti itu tuh sebetulnya normal, wajar gitu. Dan biasanya orang kok rasa kesepian, rasa insecure, butuh pembuktian diri karena self-esteem-nya low. Yang umum sih ya ikut-ikutan, oh kayaknya kalau aku pakai barang branded ini keren, aku bakal diterima sama orang-orang sekitarku, jadi ketagihan sama barang branded. Kalau nggak pakai barang branded, wah kayaknya nggak pede, kayaknya aku sendirian, nggak bisa diterima sama orang-orang di sekitar. Atau banyak juga yang sosmed, karena merasa kok nggak ada ini ya, nggak ada orang yang muji aku ya, aku sendirian ya. Dia kencang itu sosmednya, bahasa sekarang biar eksis. Atau mungkin juga dia butuh pembuktian diri, biar dia merasa dia pribadi merasa diterima orang, maka dia tunjukkan, oh aku aktif di komunitas ini, aku aktif di komunitas itu, aku kenal si A, aku kenal si B gitu, macam-macam. Kompensasi itu macam-macam. Dan yang paling umum hari-hari ini kita semua PSBB kan, jadi kan memang secara fisik terisolasi dengan orang-orang di sekitar kita, tidak banyak kontak, rutinitas semua berubah, di rumah melulu, maka ujung-ujungnya apa? Karena kesepian, bosen, bolak-baliklah ke kulkas. Bolak-balik ngemil ke kulkas, jadi obesitas. Nah, itu juga termasuk kompensasi dari rasa kesepian itu tadi. Jadi, itu yang hari ini banyak sekali dialami oleh orang-orang mungkin sedunia. Karena rasa kesepian, kompensasinya ya udah, daripada bosen,
merasa sendirian, bolak-balik ke kulkas. Seperti itu. Nah, sebenarnya di Alkitab, ini juga ada tokoh yang sering merasa kesepian, yaitu Daud. Mazmur 25 ayat yang ke-16. Mazmur 25 ayat yang ke-16. Itu bilang, berpanglinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Bapak dan Ibu perhatiin, Daud ini adalah tokoh raksasa rohani. Tapi ternyata dia pun pernah alami kesepian. Dan lumayan sering, nanti kita akan buka itu. Lumayan sering dia rasa kesepian ini tadi, tertekan, stres. Karena masalah Daud ini banyak sekali. Dia sampai merasa Tuhan itu enggak memandang dia. Jadi dia panggil Tuhan, Tuhan lihat aku dong, lihat aku dong. Aku ini sebatang kara. Dia rasa kesepian kan, dia bilang sebatang kara dan tertindas. Mazmur 38 ayat yang ke-12. Itu bilang, sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Ini doanya Daud pada waktu dia sakit. Kadang-kadang orang sakit, dia rasa kesepian juga kan. Biasanya pergi main-main, ketemu orang, kali ini sakit, ya mungkin nggak ada yang nengokin. Hari ini sakit, nggak ada orang nengokin. Kalau dulu-dulu nengokin juga cuma sebentar, habis gitu hilang lagi, kayak gitu. Jadi orang sakit suka merasa kesepian, dan Daud pun juga merasakan seperti itu. Kayak tadi aku bilang di awal bahwa rasa kesepian itu sebetulnya wajar. Wajar. Bahkan Daud pun sang raksasa rohani, dia pernah alami seperti itu. Cuman masalahnya habis rasa kesepian, sesaat kita harus bangkit. Ini yang harus kita pelajari. Jangan sampai kita makin terpuruk karena rasa yang negatif itu tadi. Mazmur 142 ayat yang ke-4. Manusia sama seperti angin. Hari-harinya, Mazmur 142 ayat yang ke-4. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Ini situasi Daud pada waktu dia sedang dikejar-kejar. Gitu. Dia merasa capek dengan keadaan. Dia merasa orang-orang sekitarnya memasang jerat terhadap dia. Jadi dia rasa kesepian. Jadi Bapak dan Ibu, rasa kesepian itu wajar. Bahkan Daud pun pernah rasa seperti itu. Padahal Daud ini tidak mungkin sendiri loh. Walaupun Daud itu, ya pernah dia jadi buron dalam negeri, buron orang-orang asing, semua kepengen bunuh dia. Tapi dia itu pemimpin, jadi nggak mungkin dia itu sendirian. Daud itu bahkan sebelum dia menjadi raja, dia itu punya 400 anak buah, prajurit-prajurit perkasa yang selalu ngikutin dia kemana-mana. Jadi nggak mungkin dia itu sendirian. Kalau dia sakit, pasti ada yang ladenin dia. Bolak-balik nanya, butuh apa Bapak? Gitu. Pasti ada yang ladenin dia. Nggak mungkin dia itu sendirian. Gitu. Tapi dalam hati, dia masih rasa kesepian. Gitu. Nah, sekali lagi, rasa kesepian itu wajar. Dan memang itu menjadi salah satu masalah emosi kita. Cuma perhatikan di sini ya, Daud menghadapi rasa-rasa kesepian itu pada waktu dia sakit, pada waktu dia dikejar-kejar musuh, pada waktu dia menghadapi masalah-masalah gitu. Ternyata semua masalah-masalah itu tadi, sakit lah, dikejar musuh lah, tekanan-tekanan yang luar biasa itu tadi, itu malah membuat Daud makin naik. Dia makin berpegang kepada Tuhan. Dia makin mengandalkan Tuhan. Dia makin bertobat. Dia makin sungguh-sungguh pada Tuhan. Ini Daud. Ini hebatnya Daud. Sekali-sekalinya si Daud nggak punya masalah, dia malah jatuh pada Batsyeba. Itu sekali-sekalinya Daud nggak ada masalah. Dia nganggur, dia nggak ada perang, dia lihat-lihat kiri kanan, matanya dia naksir sama Batsyeba.
Itu. Jadi ini adalah bukti kalau ternyata masalah itu harusnya tidak membuat kita jatuh. Harusnya tidak malah menghimpit kita. Tapi lewat masalah kita harus bisa bangkit menjadi lebih lagi, lebih beriman lagi, lebih berpegang pada Tuhan lagi, lebih bertobat lagi, seperti yang Daud lakukan. Jadi sekali lagi, masalah itu wajar, masalah-masalah emosi termasuk kesepian itu juga wajar, tapi cepat-cepat kita harus bangkit dari itu. Rasa itu tetap harus ada. Kalau kita tidak pernah merasa emosi lah, kesepian lah, marah lah, kecewa, jangan-jangan kita secara mental malah udah down gitu loh. Ketawa melulu, sedikit-sedikit ketawa, jangan-jangan malah udah down. Jadi rasa-rasa emosi walaupun negatif itu tidak apa-apa, tapi jangan berlarut-larut. Kita harus cepat segera bangkit dari itu tadi dan mengembalikan fokus hidup kita kepada Tuhan. Karena kalau kita makin berlarut-larut terhadap rasa itu, kalau bahasa Jawanya makin longsok gitu, makin mengasihani diri sendiri, dampak dari kesepian itu akan bisa fatal. Karena kita rasa kosong, rasa tidak berharga, rasa tidak berguna. Ini akan menuntut kita pada tekanan batin yang makin hebat, kita akan makin ditenggelamkan oleh perasaan, dan akhirnya tindakan-tindakan bahaya akan kita lakukan demi agar hati ini bisa merasa nyaman. Maka orang apa? Biar hati ini rasa nyaman. Pertama-tama mungkin memang ngemil. Setelah ngemil, nggak puas. Rasa ngemil ini tidak membuat hatiku nyaman. Drakor berkepanjangan. Sampai tidak sempat doa. Sampai tidak sempat beresin rumah. Gitu. Nah, ternyata drakor tetap juga tidak membuat hati kita merasa nyaman. Karena memang tidak terisi. Masih kesepian juga. Mulai deh. Minuman keras, obat, pergaulan bebas, dan lain. Ini semua akan merusak diri sendiri dan membuat kejiwaan berubah. Ujung-ujungnya, kalau sudah parah ya kayak yang artis-artis itu banyak sekali berdirilah. Robin Williams lah, Marilyn Monroe lah, kayak gitu-gitu yang kita semua tahu bahwa mereka semua meninggal karena overdosis drug. Nah, jadi bagaimana agar perasaan-perasaan tidak nyaman, stres, depresi yang timbul itu tidak membuat kita makin bingung, makin takut, makin khawatir. Kita tidak mau juga kan terganggu kalau hati nggak nyaman gitu, tidak bisa tidur, gelisah karena hati yang kosong itu kita tidak mau juga gitu. Marah-marah dengan orang sekitar kita nggak mau juga. Buat kita tahu aja, sebenarnya rasa kesepian ini kan merusak mental sama fisik ya. 14% dari kematian ini terjadi karena orang yang rasa kesepian. 14%, bukan angka yang main-main. Begitu banyak orang meninggal karena rasa kesepian itu tadi. Dan setengah dari orang yang sakit jantung itu adalah karena rasa kesepian itu tadi. Ironisnya nih, Tuhan itu menciptakan kita sebagai makhluk sosial kan. Jadi harusnya kan kita itu bisa dengan enak berhubungan satu dengan yang lain. Seharusnya kalau kita ada rasa kesepian, kita ada rasa nelongso, kita rasa ada kecewa, sedih, marah atau segala macam, harusnya kita bisa dengan enak gitu cerita dengan orang-orang terdekat kita, orang-orang di sekitar kita. Karena Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Apalagi hari-hari ini alat komunikasi itu kan banyak banget. Mau pakai WA bisa, mau pakai telepon bisa, mau pakai Facebook segala macam bisa gitu. Dan semuanya itu sudah murah-murah. Nggak kayak dulu gitu. Mau telepon sekarang udah murah banget, pakai WhatsApp ya bisa dihitung lagi harganya karena terlalu murah. Lihat wajah juga seperti kita lakukan seperti ini udah gampang sekali. Udah gampang. Tapi ternyata alat komunikasi yang canggih itu yang kayak sering kita dengar. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Jadi akibatnya apa? Bukan positif. Akibatnya malah negatif karena terjadi CLBK, menjauhkan yang dekat kan? Tapi tidak mendekatkan yang jauh terjadi CLBK. Tapi tidak membuat orang-orang yang sudah ada di sekitar kita. Karena
Orang kecenderungannya sekarang gini, habis kerja, pergi seharian keluar rumah, balik-balik udah capek, udah males ngobrol sama orang-orang yang di rumah. Sampai rumah udah tinggal cembetutnya doang karena badan udah capek. Sama orang di luar kita ketawa-ketawa, kita bisa entertain, kita bisa mendengarkan dengan baik. Sampai rumah, orang rumah tinggal dapat cembetutnya doang. Nah, keadaan seperti ini, walaupun dikasih teknologi secanggih apapun juga, tetap akan membuat kita rasa kesepian. Gitu. Jadi ya udah deh, penyebab rasa kesepian macam-macam. Kesepian, pindah rumah, PSBB, dicuekin, sakit, bahkan di antara banyak orang pun kita bisa rasa kesepian. Tapi ternyata rasa kesepian yang paling berat itu terjadi akibat dosa. Yesaya 59 ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosa. Jelas. Pemisah yang terberat, yang membuat kita paling merasa kesepian, itu adalah dosa. Karena dosa membuat roh kita putus hubungan dengan rohnya Allah. Sedangkan kita ini makhluk roh loh, makhluk roh yang masih terikat sama tubuh. Maka sebagai makhluk roh, walaupun masih terikat sama tubuh, roh kita ini butuh connect sama rohnya Allah. Tapi dosa membuat roh kita tidak bisa connect dengan rohnya Allah. Maka itu mengakibatkan kita kekurangan gizi, mengakibatkan roh kita kekurangan gizi gitu. Karena Allah tidak bertahta di tempat di mana seharusnya dia berada. Itu penyebab kesepian yang paling berat. Harusnya kita ini kan diciptakan sebagai makhluk kudus. Lewat pembaptisan, kita semua itu sudah dikuduskan. Kudus itu sebetulnya kados ya. Artinya itu adalah sudah dipisahkan. Kita ini sudah dipisahkan dari dunia. Kita ini sudah ditarik, dipisahkan dari dunia agar kita itu melayani Allah secara kudus. Itu arti daripada kudus. Dipisahkan. Karena Allah itu kudus, maka harusnya kita pun juga menjadi kudus. Dan itu adalah goal daripada Christianity. Pada waktu kita baptis, kita percaya Yesus, kita sudah dibebaskan oleh darah Yesus, saat itu kita sebetulnya sudah menerima kekudusan. Oleh karena darah Yesus. Tapi dosa membuat kita pada. Sedangkan Allah, status Allah akan tetap kudus. Tapi kalau kita jatuh lagi kepada dosa, otomatis kita tidak kudus. Maka Allah yang kudus bisa bersatu dengan kita yang dalam kondisi tidak kudus. Itulah dosa. Maka Allah tidak bisa bertahta di tempat di mana dia seharusnya bertahta. Nah, kalau Allah tidak ada di sini, maka kita akan mengalami kekurangan gizi rohani. Saat itu akan mulai rasa kering, kesepian. Dan makin melongso, makin mengasihani diri sendiri. Sebenarnya Bapak dan Ibu, sekali lagi, rasa kesepian itu adalah wajar. Dan itu dialami oleh semua orang. Yesus pun pernah alami kesepian. Bukan cuma Daud. Yesus pun pernah alami kesepian. Yohanes 16 ayat yang ke-22. 16 ayat yang ke-32. Ini cerita pada waktu Yesus hampir menghadapi jalan salib. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi nanti di Taman Getsemani dan sepanjang jalan salib dia sudah tahu. Maka dia ngomong ini, lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun
aku tidak seorang diri, sebab Allah menyertai aku. Bapak dan Ibu, kelihatan di sini. Yesus bilang, ntar kamu semua bakal bubar. Dia ngomong sama murid-muridnya, kamu bakal tercerai beraikan, kamu bakal ngajir, kamu bakal semua untuk menyelamatkan diri kamu masing-masing, dan tidak ada seorang pun yang nemenin aku. Tuhan bilang seperti itu. Tapi dia bilang, walaupun kamu ngajir semuanya, aku nggak sendiri, karena Allah menyertai aku. Nah, prinsip ini juga yang harusnya Anda dan saya tahu, pegang, bahwa walaupun mungkin kita sedang merasa sendiri, kita sedang merasa nelongso, tidak punya kontak emosional dengan orang-orang di sekitar kita, tapi kita harus tanamkan di hati dan pikiran kita, aku tidak sendiri. Seperti Yesus bilang bahwa dia tidak sendiri, ada Allah yang menyertai dia. Tapi beda pada waktu terjadi penyaliban. Pada waktu Yesus disalib, sesaat saja dia menanggung dosa seluruh dunia. Dari awal permulaan zaman sampai besok akhir zaman, dia tanggung dosa itu tadi. Sesaat saja dia tanggung dosanya manusia itu tadi. Maka sesaat juga Allah meninggalkan dia, karena Yesus sedang menanggung dosa kita semua. Makanya Tuhan bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya kan? Eli, Eli, lama sabachthani. Karena dia tahu Allah meninggalkan dia sesaat. Karena saat itu dia sedang menanggung dosa seluruh dunia. Jadi Bapak dan Ibu, dosa itu adalah penyebab rasa kesepian yang paling berat sebetulnya di dalam kehidupan kita. Karena saat kita berdosa, roh kita tidak bisa connect dengan rohnya Allah, dan Allah tidak bertahta di tempat di mana seharusnya dia berada. Maka agar kita tidak makin terpuruk dengan perasaan ini, kita harus cepat-cepat bangkit dan menyelesaikan ini tadi. Seperti apa yang Yesus lakukan, seperti juga apa yang Daud lakukan, kita harus cepat-cepat bangkit sehingga masalah tidak lagi membuat kita makin terpuruk, kita nggak makin mengasihani diri down, tapi masalah bisa membuat kita makin meningkat seperti Daud. Ya. Ini juga rasa yang wajar kok, cuma jangan diterus-terusin aja gitu. Saya juga rasa sendiri seperti ini gitu. Aku terutama itu sharing aja dikit. Aku terutama rasa lonely, rasa kesepian itu kalau Natal sama ulang tahun. Kenapa? Aku udah pindah Jakarta lama, sekitar 25-26 tahun, udah lama sekali. Tapi keluargaku di Jakarta ini nggak ada yang Katolik, agamanya Pancasila semua, macam-macam. Jadi otomatis nggak ada yang merayakan Natal. Dan jadi Natal itu kan momen kebersamaan keluarga. Tapi karena keluargaku di sini tidak ada yang merayakan Natal, jadi kan otomatis aku sendirian. Orang ke gereja setiap minggu aja aku sendirian, biasa sama teman satu Rocky gitu, kita pergi bareng-bareng gitu. Tapi kalau Natal itu kan momen keluarga. Sedangkan keluargaku nggak ada yang Katolik di sini. Jadi Natal selama bertahun-tahun itu adalah masa di mana aku mengalami kesepian. Dan kadang-kadang kalau aku ulang tahun, karena keluarga memang di sini sedikit, jadi aku memang sendiri gitu. Seperti itu. Tapi ya again, aku nggak mau terpuruk dengan rasa kesepian seperti itu. Apa nelongso sendiri, mengasihani diri sendiri juga tidak membuat keadaan berubah, tidak membuat keadaan lebih baik kan. Tugasku di sini kan cuma nambah aja, dan tetap berharap bahwa janji Tuhan satu hari digenapi, satu orang percaya, satu seisi rumah diselamatkan. Aku tetap taruh harapan itu. Tapi waktunya kapan? Ya aku nggak tahu. Tapi kalau aku baper, aku longso gitu, bukannya aku nabur benih kebaikan, aku malah bisa makin bikin orang bete.
karena akunya sendiri lagi down gitu. Jadi aku juga tidak mau meneruskan relasi itu. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita rasa lonely, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Karena rasa lonely yang terberat ini diakibatkan oleh dosa, maka otomatis solusi pertama yang harus kita benahi itu adalah dosa, yaitu bertobat. Itu solusi pertama kita. Karena dengan bertobat, kembali kita menguduskan diri lagi. Diri kita dikuduskan lagi. Dan saat kita menjadi dikuduskan lagi, Allah bisa bertahta lagi di tempat di mana Dia seharusnya bertahta. Roh kita bisa berhubungan lagi dengan rohnya Allah. Kalau roh kita sudah berhubungan lagi dengan rohnya Allah, pelan-pelan hati kita tidak akan mengalami kekosongan lagi. Jadi solusi pertama adalah bertobat. Hati kita ini hanya bisa dipuaskan oleh Allah. Tapi ini tidak dimengerti oleh orang-orang dunia. Orang-orang dunia berpikir, gue baru bisa puas kalau gue hura-hura. Gue baru bisa puas kalau aku punya tas 10 merek, 15 merek. Aku baru bisa puas kalau sepedaku yang paling keren. Aku baru bisa puas kalau misalnya trending sekarang, followerku paling banyak, likesku paling banyak. Gitu. Aku baru bisa puas kalau depositoku sudah mencapai sekian miliar. Gitu. Itu orang dunia tidak mengerti. Kalau misalnya dia bilang, aku punya deposito 1M, aku akan puas. Apa benar nanti dia punya deposito 1M, dia puas? Dia pasti kepengen, kenapa cuma 1M? Aku juga mau 2M. Aku puas kalau aku sudah punya 10 tas, udah punya 10.000 follower. Apa dia puas kalau udah nyampe segitu? Enggak. Dia pasti kepengen lebih lagi. Harus 20.000 follower. Harus punya 20 merek tas. Itulah dunia. Tidak pernah memuaskan. Jadi, hati kita itu hanya bisa dipuaskan oleh Allah. Maka, saat kita bertobat, memperbaiki relasi kita dengan Allah, roh kita bisa connect sama rohnya Dia lagi. Di situ hati kita pelan-pelan akan dipuaskan. Karena Dia akan mengisi kekosongan hati kita. Allah sendiri yang akan mengisi kekosongan hati kita. Bapak dan Ibu, menghadapi emosi-emosi negatif. Reaksi kita terhadap emosi-emosi negatif, termasuk rasa kesepian itu tadi, adalah pilihan sikap hati kita. Ya. Ini adalah pilihan sikap hati. Aku mau kompensasi cara dunia atau mau kompensasi dengan bertobat dan mendekatkan diri. Kita belajar untuk menjadi seperti Daud yang memakai masalah sebagai sarana untuk makin mendekatkan diri pada Tuhan, makin berpegang kepada Dia. Jangan kita menjadi anak sulung. Ingat ya cerita Lukas 15, anak bungsu sama anak sulung. Kalau anak bungsu itu jelas-jelas hilang lah dia. Dia pergi bawa duit bapaknya, sampai duit itu habis. Duit habis, nggak ada lagi lah yang mau deket-deket sama dia. Udah nggak ada yang bisa dimanfaatin, baru dia berasa kesepian. Teman-teman yang tadi temenin dia hura-hura pada caw semuanya. Dia rasa kesepian. Sampai minta makanan-makanan babi aja yang haram dia nggak dikasih. Dia benar rasa kesepian. Tapi setelah dia rasa kesepian itu tadi, dia lakukan bagus. Dia bertobat. Walaupun dia nggak tahu loh, resikonya dia balik kepada bapak itu tadi, dia bakal diusir kayak, dia bakal dimintain mana duit gue, dia nggak tahu resikonya. Tapi dia bertobat. Ini bagusnya si bungsu. Tapi si sulung ini ada terus sama bapak. Dia nggak pernah neko-neko sebetulnya. Istilahnya, dia itu selalu ada di rumah bapak. Rajin pelayanan, rajin bekerja, suruh lakukan ini iya, suruh lakukan itu iya. Tetapi dia tidak pernah membangun relasi pribadi dengan bapak. Di situ dia merasa sebetulnya rasa kesepian. Terbukti apa? Dia tidak mengerti isi hati bapak. Satu rumah sama bapak,
kerja bareng, makan bareng, tapi dia tidak pernah membangun relasi pribadi dengan Bapak, maka dia rasa kesepian. Terbukti dia tidak mengerti isi hati Bapak. Waktu si Bapak mesain si bungsu, dia marah-marah. Dia nggak ngerti. Dia rasa nelongso, kenapa gue nggak pernah dipestain, kenapa dia malahan yang dipestain gitu. Karena aku di sini terus. Di situ dia rasa kesepian, dia merasa tidak diperhatikan, dia rasa tidak puas. Nah, Bapak dan Ibu perhatikan juga. Kadang-kadang ada orang yang sepertinya sibuk dengan kegiatan-kegiatan rohani. Hadir di Zoom A, hadir di Zoom B, hadir di Zoom C, selalu maha hadir. Tapi kita harus make sure kita punya relasi hati dengan Bapak. Jangan sampai kegiatan rohani kita ini cuma sekedar absen badan doang, tapi tidak membuat roh kita connect dengan rohnya Bapak. Gitu. Karena kalau roh kita tidak connect dengan roh Bapak, kayak si sulung ini tadi, ujung-ujungnya itu komplain, karena ternyata kita pakai pelayanan atau kita pakai kegiatan rohani itu tadi, mungkin sebagai pelarian, I don't know, mungkin sebagai pelarian, atau mungkin sebagai, oh biar aku kelihatan keren, biar aku diterima, self-esteemku naik, aku tidak merasa kesepian lagi karena aku dipakai, diperbantukan di banyak, ini aku temanku makin banyak gitu. Aku kelihatannya keren, aku hadir di banyak acara. I don't know. Kita tahu motivasi hati kita masing-masing. Tapi di poin ini adalah kita diminta untuk bertobat. Meluruskan lagi setiap motivasi hati kita. Agar makin benar. Sehingga setiap ritual, setiap kegiatan agama, ibadahku, PA, Zoom, novena, dan segala macam, benar-benar membawa rohku connect dengan rohnya Tuhan. Kalau connect dengan rohnya Tuhan, akibatnya aku akan rasa puas. Nggak ngelongso lagi, nggak rasa kesepian lagi. Tapi kalau kegiatan rohaniku banyak, tapi ternyata rohku nggak connect dengan rohnya Tuhan, ujung-ujungnya kayak si bungsu, komplain. Ujung-ujungnya komplain, karena dia tidak mengerti isi hati Allah. Jangan-jangan Allah nggak suruh dia pelayanan. Jangan-jangan Allah suruh dia, aku nggak tahu, nemenin anaknya mungkin belajar matematika, atau masak buat anaknya, atau nonton TV sama suaminya. Aku nggak tahu gitu. Kita yang paling tahu isi hati kita masing-masing. Dan Allah pasti berbicara dengan kita selama kita lakukan langkah yang pertama, bertobat dulu. Nah, berikutnya, setelah kita bertobat, di situ kita baru mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti yang dilakukan oleh Daud. Tadi kita udah baca di Mazmur 25. Dia bilang, berpanglinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Ini yang dilakukan Daud. Dia benar-benar mencari wajah Tuhan. Dan ini yang selalu Daud lakukan bila dia merasa berat hidupnya. Dia selalu mencari wajah Tuhan. Ini pula yang harus kita lakukan. Setelah kita bertobat, kita harus makin sungguh-sungguh mencari wajah. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ibadah itu memberi keuntungan besar. Ini akan memuaskan roh kita. Ini akan membuat kita mengerti isi hati Allah. Ini akan membuat relasi kita dengan Tuhan makin dekat. Ada komunikasi dua arah antara aku dengan Tuhan. Bapak dan Ibu, Allah itu kan mencintai kita. Dan kita adalah objek cinta. Karena kita adalah objek cintanya Tuhan, maka otomatis itu kepengen membimbing kita sehingga kehidupan kita itu baik, damai, nyaman, aman, seperti apa yang Dia rencanakan dari semula. Karena kita adalah objek cintanya Dia, Dia pasti mau berkomunikasi dengan kita. Nah, orang yang mencintai itu pasti berkomunikasi. Yang belum daftar, hari ini terakhir, nanti boleh ikut kelas BCM. Itu 8 sesi pengajaran, hari Selasa jam
sama Jumat selama 8 kali sesi. Di sini kita akan belajar dalam tentang bagaimana kita bisa mendengarkan Tuhan dengan lebih lagi dan mengalahkan kehidupan-kehidupan kita di dunia sampai menang. Jadi ibadah itu harusnya menjadi sarana bagi kita untuk berkomunikasi. Dan komunikasi itu dua arah. Bukan cuma aku yang ngoceh, Tuhannya baru mau ngomong, kitanya udah amin tidur. Jadi komunikasi itu pasti dua arah. Tapi karena Allah mencintai kita lebih daripada kita mencintai Dia, itu sudah pasti. Itu sudah pasti gitu. Allah mencintai kita lebih daripada kita mencintai Dia. Maka dia pasti kepengen komunikasi sama kita. Karena orang yang mencintai itu pasti mau untuk berkomunikasi. Jadi bagian kita, pastikan setiap ibadah kita itu membangun komunikasi kita dengan Allah. Biarkan kita bukan cuma ngomong sama Dia, tapi kasih kesempatan juga untuk Allah ngomong sama kita dan kita yang mendengarkan. Kalau komunikasi dua arah ini terjadi, itu sebetulnya ibadah yang sebenarnya. Dan ini akan memuaskan roh kita. Ibadah itu aku bagi dua. Ini istilahku pribadi. Ada ibadah formal, ada ibadah non formal. Ibadah formal, misa, rosario, novena, PAPD itu ibadah formal. Tapi ada juga ibadah non formal. Orang suka pakai istilah kerja adalah ibadah. Itu benar juga. Pada saat kita lakukan pekerjaan kita dengan motivasi hati yang tulus kudus dan kita persembahkan pekerjaan itu tadi untuk memuliakan nama Tuhan, aku akan berhati-hati saat ngomong sama rekan kerjaku. Aku akan berhati-hati pada saat aku respon misalnya ke bosku yang lagi marah-marah. Aku akan berhati-hati saat ngomong ke anak buahku yang lagi melakukan kesalahan dan nyebelin. Aku akan hati-hati. Kerja adalah ibadah. Jangan sampai pekerjaanku hanya ngejar duit, akhirnya buat aku berdosa. Tapi kalau kerja adalah ibadah, aku akan berhati-hati sehingga setiap pekerjaan tanganku ini memang memuliakan Tuhan. Bahkan arisan pun bisa kita anggap sebagai ibadah. Selama kita kalau makan-makan di dalam arisan, kita ngobrol-ngobrol di dalam arisan, kita jaga motivasi hati. Kita jaga lidah bibir kita sehingga setiap tindakan kita, setiap perkataan kita memang memuliakan Tuhan. Itu termasuk ibadah juga walaupun nggak non formal. Inilah kehidupan kita, orang yang dikuduskan menjadi berbeda dengan dunia. Dan ini baru bisa kita lakukan kalau kitanya sendiri nggak longso ya. Tapi kalau kitanya sendiri longso, kitanya butuh diperhatiin, wah, kita bukan hanya menyusahkan diri sendiri, pasti kita menyusahkan orang lain juga. Karena kita menganggap, kenapa kamu nggak ngertiin aku? Kenapa kamu nggak dengarkan aku? Kenapa kamu nggak nyapa duluan? Gitu. Dikit-dikit rasa baper, rasa tersinggung. Karena aku masih rasa longso. Jadi rasa lonely ini sembuhkan. Sembuhkan. Dengan bertobat, lalu mencari wajah Tuhan, dan pastikan ibadah kita membuat kita connect sama Dia. Kalau kita sudah connect sama Dia, baru Kolose 2 ayat 6 dan 7 akan dikenapi. Seingatku kita udah pernah bahas ayat ini, kita review sebentar. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak dan Ibu sekali lagi, saya percaya bahwa setiap kata di dalam Alkitab, urutannya ini ada maksudnya. Kenapa satu kata lebih dulu daripada kata yang lain? Dan ternyata kata-kata ayat 6 dan 7 ini memberikan kita patokan urutan yang luar biasa tentang step-step bagaimana kita harus bangkit dari keterpurukan dan makin bertumbuh di dalam iman. Pertama, kita harus tetap dulu di dalam Dia. Ya, karena hidup kita ini kan bisa umpamakan sebagai benih yang harusnya bertumbuh sebagai pohon kan.
Benih itu nggak akan bisa bertumbuh kalau 1 minggu dia di pot merah, 1 minggu lagi di pot biru, 1 minggu lagi di pot hijau. Dia nggak akan bisa tumbuh. Benih harus tetap dulu di dalam satu tempat, dia diam dulu di situ, baru dia bisa berakar. Ini juga kehidupan kita. Ibadah harusnya membuat kita tetap di dalam Dia. Karena lewat ibadah ini membangun komunikasi dua arah antara aku dengan Bapa, dan itu memuaskan rohku, mengenyangkan rohku. Saat rohku makin kenyang, aku akan tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia berarti keadaan apapun mau jelek, aku tidak akan bersungut-sungut, aku tidak akan kecewa, aku tidak akan marah. Mau bagus pun, aku tidak akan menyimpang dari Tuhan. Inilah tetap di dalam Dia. Dan aku tahu ini bukan sesuatu yang gampang. Hari-hari ini banyak sekali yang mengalami ujian, gaji dipotong, PHK, terkucil dari sanak saudara. Hari ini ada satu teman yang saudaranya mau datang, ternyata maksa datang gitu, padahal dia tinggal sama ibunya yang sudah sepuh, tapi saudara-saudaranya maksa nginep sekian hari gitu, dan tidak mau mengerti bahwa di sini ada orang tua sepuh, malah maki-maki dan nggak mau terima saudara lagi, apa-apa nggak dianggap saudara gitu, perkataannya menyakitkan gitu. Jadi untuk bisa tetap di dalam Dia dalam situasi yang berat itu bukan sesuatu yang gampang. Bahkan untuk hamba-hamba Tuhan sendiri yang biasanya menguatkan orang, tapi hari-hari ini kan banyak sekali ibadah, tempat ibadah yang ditutup ya. Sedangkan hamba-hamba Tuhan kan dalam tanda kutip hidup dari persembahan. Jadi mereka pun juga banyak yang goyah imannya karena 6 bulan tidak bisa mendapatkan penghasilan. Tidak bisa, kalau tidak bisa kasih makan anak itu seperti apa? Itu pasti cobaan yang luar biasa. Jadi untuk tetap di dalam Dia itu bukan satu yang gampang. Bahkan keadaan super bagus pun itu bukan juga gampang gitu. Aku sering melihat orang yang terima order banyak, pikir wah ini berkat dari Tuhan. Sorry, aku hari ini tidak bisa datang PA karena aku harus kelarin orderanku, ini berkat dari Tuhan, nih bersyukur banget dapat ini. Nah, sekali dia bolos, minggu depan masih ada belum kelar lagi, bolos lagi. Udah bolos 2 kali, ternyata dia makin kerjaan makin tingkat. Akhirnya dari rutin 1 minggu sekali karena kerjaannya dia lagi naik daun, berkurang sebulan 2 kali. Tapi orderan masih bagus, sebulan 1 kali. Kalau sebulan 1 kali udah sebentar aja dia udah hilang deh dari komunitas seperti itu. Jadi mau keadaan baik, mau keadaan buruk, kita harus belajar untuk tetap di dalam Dia. Setia walaupun tidak mudah. Nah, setelah kita tetap di dalam Dia, baru kita bisa berakar. Akar itu adanya di bawah tanah, gak kelihatan, diinjak-injak orang, tidak pernah dipuji. Mana ada orang yang muji akar? Aduh, pohon ini akarnya bagus banget ya, keren banget gitu. Nggak ada orang muji-muji akar. Orang selalu kepengennya itu naik. Orang selalu kepengennya itu terima pujian. Sedangkan firman bilang kita harus mementingkan akar dulu. Yang di bawah, yang diinjak-injak, yang tidak kelihatan, yang tidak pernah dipuji. Karena apa? Karena akar itu adalah fondasi. Akar itu adalah bagian yang mencari makan bagi pertumbuhan seluruh pohon. Tanpa akar, pohon nggak bisa numbuh, apalagi berbunga, berdaun, berbuah. Jadi akar ini adalah penonton dari segalanya. Makanya Alkitab udah ngajarin, pentingin akarnya dulu, fondasinya dulu. Walaupun nggak kelihatan, walaupun nggak dipuji, nggak apa-apa. Diinjek-injek orang malah nggak apa-apa. Karena itu adalah bagian yang terpenting dari kehidupan seluruh pohon iman kita. Sedangkan manusia kecenderungannya mentingin yang bertumbuh dulu nih. Karena kalau kelihatan di permukaan tanah kan kelihatan, dipuji orang. Aduh bagus banget ya, Kamboja itu batangnya gendut-gendut, cakep banget. Aduh bunganya cantik, putih, merah, kuning gitu. Orang kepengen dengar pujian. Tapi ternyata Alkitab bilang pentingin akarnya dulu. Saat akar kita kuat, baru Tuhan yang akan menumbuhkan di atas. Dan itu adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Karena Dia tumbuhkan di atas Dia. Kalau kita bertumbuh di atas Dia, mau angin badai topan sekalipun, kita tidak akan jatuh. Tapi kalau kita memaksa mementingkan apa yang tampak di depan, pertumbuhan yang di depan, tapi akar kita sebetulnya belum kuat,
mau kena angin, hujan sedikit aja juga udah jatuh itu pohon gitu. Ini kenapa Bapak dan Ibu pentingkan pertobatan, pentingkan relasi kita dengan Tuhan dulu, agar akar kita tetap di dalam Dia, bertumbuh kuat. Masalah kita populer apa enggak, itu masalah nanti. Masalah kita kelihatannya keren apa enggak, itu masalah Tuhan. Tapi yang penting akar kita kuat. Jangan sampai kita kelihatannya keren, sepertinya kita luar biasa, tapi ternyata fondasi kita tidak kuat. Kalau itu terjadi, kisah anak sulung akan terulang. Kisah anak sulung kita akan gampang jatuh, gampang kecewa, gampang baper, dan bersungut-sungut karena tidak puas dengan keadaan yang kita alami. Jadi tetap di dalam Dia, berakar, baru kita dibangun di atas Dia, lalu kita bertambah teguh di dalam iman. Ingat bahwa seperti Daud, setiap cobaan harusnya membawa kita makin meningkat, termasuk rasa kesepian. Kita harus bisa kalahkan rasa kesepian ini tadi dengan pertobatan dan terus mencari wajah Tuhan untuk makin berakar di Dia. Baru hati kita bisa melimpah dengan syukur. Bapak dan Ibu, untuk bisa melimpah dengan syukur itu tadi. Tuhan, terima kasih atas COVID yang terjadi. Tuhan, terima kasih aku di PHK. Tuhan, terima kasih aku dimaki-maki saudaraku. Tuhan, terima kasih atas keadaan keuanganku. Kan buat orang dunia bodoh banget. Masa terima kasih atas masalah-masalah? Masa bersyukur atas masalah-masalah? Ini sesuatu yang tidak bisa diterima oleh orang dunia. Tapi kalau ayat ngomong seperti itu, hati melimpah dengan syukur. Bukan hanya melimpah dengan syukur pada waktu keadaan baik, tapi bisa melimpah juga dengan syukur pada waktu keadaan buruk. Termasuk pada waktu aku rasa lonely itu tadi. Ini baru bisa terjadi kalau kita tetap di dalam Dia. Kalau kita sudah membangun relasi dengan Dia lewat pertobatan. Kita mulai kepenuhan Dia. Karena aku berakar di dalam Dia. Karena hatiku penuh dengan Allah, baru aku bisa melimpah dengan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya, ayat paralelnya sama juga. Bersukacitalah senantiasa dalam segala keadaan. Bukan dalam keadaan baik, tapi dalam segala keadaan. Ini bisa. Ini sangat-sangat bisa bila kita bertobat dan membiarkan Allah bertahta di tempat di mana seharusnya Dia bertahta. Lewat ibadah kita yang sungguh. Roh kita connect sama rohnya Dia. Kalau roh kita connect sama rohnya Dia, kita bisa bersuka cita. Saat kita ada rasa down, ya, saat kita ada rasa down, rasa lonely, Yohanes 14 ayat 26 ini akan digenapi. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa di dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan padamu. Ada roh penghibur. Saat kita rasa lonely, longso, aduh aku Natal kok sendirian ya, aduh kok aku nggak ada yang selamat pagi ya. Saat aku rasa longso gitu, ada roh penghibur. Jadi kita nggak akan longso kebablasan. Kita nggak akan rasa lonely kebablasan. Ada roh penghibur. Dan roh penghibur ini akan muncul. Karena apa? Karena Allah. Kalau Allah tidak ada di tempat di mana Dia seharusnya berada, ya gimana Roh Kudus yang mau Mas? Ini Allahnya mau ngomong karena kita putus hubungan, kitanya nggak bisa dengar. Jadi bertobat, mencari wajah Tuhan, berakar sama Dia, tetap di dalam Dia, lewat ibadah-ibadah kita. Allah di sini kita bisa dengar suara Roh Kudus yang menghibur. Roh Kudus bukan hanya menghibur, tapi Roh Kudus juga mengingatkan kepada kita apa yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang Tuhan ngomong, itu semua ada di dalam Alkitab. Dan Roh akan ingatkan kita. Ini yang disebut dengan rema. Tapi, kalau kita tidak pernah baca Alkitab, Rohnya mau ngingetin apa? Rohnya belum baca, apa yang mau diingat-ingat gitu. Jadi memang kita harus baca. Ini salah satu cara ibadah kita juga untuk mengenal isi Allah,
untuk membiarkan Allah hidup di dalam kehidupan kita? Lewat membaca Alkitab. Jadi, pada saat kita butuh, Roh bukan hanya menghibur kita juga, tapi dia juga akan mengingatkan kita akan setiap firman penguatan, firman penghiburan yang memang Tuhan sudah berikan sebetulnya untuk kita. Nah, tapi kadang-kadang juga saat kita rasa lonely, kita mungkin sudah terima kekuatan dari Roh Kudus. Kita sudah dihibur. Kita sudah tahu bahwa kita tidak sendirian. Seperti Yesus tahu di Taman Getsemani dia tidak sendirian. Tapi ada saatnya juga kita tidak tahu ngomong doa apa lagi. Kita udah habis kata gitu dalam berdoa. Gitu. Tapi kalau kita memang mengizinkan Allah bertata di dalam kehidupan kita, Roh Kudus yang akan tolong kita di dalam berdoa itu tadi. Roma 8 ayat yang ke-26. Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Aku tidak tahu Bapak dan Ibu pernah alami seperti ini apa enggak. Udah habis kata kayaknya untuk berdoa. Beban terlalu berat. Rasa benar-benar sendirian. Tidak ada lagi orang yang bisa bantu aku. Dan kita cuma bisa menangis sendirian. Tapi nggak tahu mau ngomong apa lagi. Di situ Roh Kudus berperan. Dia akan menolong kita berdoa itu tadi. Mungkin kata-kata yang terucap di bibir kita cuma Tuhan, tolong, Tuhan, tolong, Tuhan, tolong, Tuhan, tolong, Tuhan, tolong. Itu pun tidak apa-apa. Tapi biar Roh yang menuntun hati dan pikiran kita untuk tetap menyatu dengan Rohnya Allah. Itu. Jadi lewat itu kita pun juga sudah tidak rasa sendirian lagi. Bapak dan Ibu, untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini ya, kita tahu bahwa, kita harus sadar bahwa kita tidak bisa mengubah keadaan. Kita nggak bisa juga mengubah orang lain. Tapi, kembali lagi, ini adalah pilihan hati. Saya mau mencari kompensasi dunia atau kompensasi Tuhan ini untuk memuaskan hatiku gitu. Kalau aku mau memuaskan hatiku dengan kompensasinya Tuhan, maka puaskan dengan cara yang benar. Karena ini adalah satu-satunya cara membuat roh kita rasa penuh, rasa cukup, rasa puas. Biarkan Allah bertahta di tempat di mana seharusnya dia berada. Sekali lagi, ini adalah masalah hati. Makanya di Alkitab ada banyak sekali ayat yang bilang bahwa kita harus terus mencari wajah Tuhan. Harus terus utamakan Tuhan. Jadi kita udah baca Mazmur 25 ayat 16 tadi. Kita sudah tahu juga Matius 11 ayat 28. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Selalu diingatkan, cari Allah dulu, cari Allah dulu. Kebenaran itu adalah firman. Jadi ada kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran itu adalah firman. Buktinya ada di Yohanes 17 ayat 17. Kerajaan Allah itu adalah kerajaan Allah itu bukan satu tempat ya, tapi suatu keadaan di mana ada damai, sukacita, ilahi hadir di dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita cari. Saat kita mengutamakan Allah lebih dahulu, semuanya akan menjadi baik. Masalah belum tentu beres. Kehendak kita belum terjadi. Tapi damai kerajaan Allah bertata. Di situ kita tidak akan rasa lonely. Ayat penghiburan yang lain, Mazmur 23, kita udah hafal. Tuhan adalah gembalaku. Mengingatkan kita juga bahwa kita itu tidak sendirian. Dengan begitu banyak ayat ini tadi, saat kita benar-benar bertobat dan membawa ibadah kita sebagai komunikasi dua arah dengan Tuhan, sebenarnya saat itu tuh kita sudah alami yang namanya lahir baru. Karena hati kita itu sudah diubahkan. Kalau hati kita diubahkan, pikiran kita itu diubahkan. Nggak lagi takut, nggak lagi khawatir, nggak lagi kecewa dengan keadaan, nggak lagi memandang buruk kepada orang lain, tidak lagi membawa kita baper, tidak lagi membawa kita melongso. Kalau pikiran kita udah diubahkan, otomatis mulut juga berubah. Nggak akan lagi marah-marah,
dan bersungut. Gitu. Jadi, sekali lagi, ini adalah masalah hati. Kalau hati kita memang mau dipuaskan dengan Allah, maka relasi dengan Allah itu yang harus dibangun lewat ibadah kita secara continuously. Perjumpaan kita dengan Allah itu bukan cuma sekali, tapi harus setiap saat, harus sering. Kayak kita bangun komunikasi dengan siapa, dengan pacar, dengan anak, dengan calon mantu, dengan sahabat, dengan rekan kerja. Kita bangun komunikasi dengan continuous, berkomunikasi, bukan cuma sekali. Jadi perjumpaan kita pribadi dengan Allah pun juga harus continuous, bukan cuma satu kali. Jangan biarkan hidup kita dikendalikan oleh perasaan, tapi hidup kita harus dikendalikan dengan kebenaran. Dan untuk bisa lakukan ini, dibutuhkan kerendahan hati untuk menceritakan kelemahan kita, problem-problem emosi kita. Kita harus berani rendah hati untuk itu. Bahwa kita terlahir tidak sempurna. Aku lagi punya masalah kok. Aku lagi dasar mongso. Kayak Daud mengungkapkan semua itu tadi di Mazmur. Itu kerendahan hati. Dia mengungkapkan, I need help. Itu kerendahan hati itu. Dia tidak selalu merasa superior. Padahal Daud loh, raksasa rohani. Dia tidak selalu merasa superior. Dan dia tidak pencitraan. Dia tidak pencitraan gitu. Menunjukkan, oh no, hidupku baik-baik aja. Aku gak pernah kekeringan rohani. Enggak. Daud enggak seperti itu. Tapi dia menunjukkan dirinya apa adanya. Kita pun juga harus gitu. Jadi dibutuhkan kerendahan hati untuk berani menyampaikan keadaanku apa adanya. Bahwa saya tidak selalu feel superior. Aku lagi need help. Jadi selama kita masih dikasih waktu, sekarang kita belajar untuk membangun relasi kita dengan Tuhan lewat ibadah-ibadah kita. Biar kita makin punya fondasi kuat, akar kita makin kuat, dan keadaan tidak akan membuat kita jatuh, tapi kita berjalan di dalam kebenaran. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-5. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka pun sudah lenyap. Ayat ini singkatnya gini deh. Kita yang sudah lahir baru, yang sudah berjuang untuk hidup di dalam kebenaran Allah, yang sudah berjuang untuk membangun relasi dengan Allah, kita yang lahir baru. Kita ini adalah orang-orang hidup. Rohnya hidup. Ya, rohnya hidup. Karena roh kita hidup dan memang masih terbungkus oleh Tuhan, kita harus memanfaatkan waktu hidup ini dengan maksimal. Ada gairah positif untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Untuk menaburkan yang baik, kebenaran bagi orang-orang di sekitar. Ini ayat 9, Pengkhotbah 9 ayat 5a. Tapi orang yang mati, rohnya mati. Mungkin badannya ke gereja, tapi kalau rohnya tidak bertobat, tidak connect dengan rohnya Allah, maka dia sebelumnya rohnya mati. Dia tidak tahu apa. Maka tingkahnya pasti seenaknya, egonya pasti tinggi. Kalau longso pasti minta diperhatiin. Kasihani aku dong, kenapa kamu nggak ngertiin aku? Kamu ngalah dong sama aku. Atau bilang, aku kan yang paling ngerti, aku kan yang paling tahu, aku ngerti, aku bisa lakukan ini, aku kenal sini, aku kenal itu, aku bisa lakukan ini, aku bisa lakukan itu. Gitu. Karena apa? Dia tidak mengerti bahwa kehidupan itu harus menjadi berkat. Maka dia hanya mementingkan egonya dia sendiri dan tidak peduli bahwa tindakan atau perkataannya itu merugikan diri sendiri dan juga orang-orang, menyakiti orang-orang di sekitar. Kita nggak mau jadi orang seperti itu. Kita mau jadi orang yang memberkati orang lain. Nah, hari ini kita harus sadar kalau kita adalah orang hidup, roh kita hidup. Jadi biarkan kita bisa memakai waktu hidup kita, keberadaan kita, lidah bibir kita dengan maksimal
untuk jadi berkat bagi orang-orang lain. Kita tularkan gairah positif kepada orang-orang di sekitar kita. Ada antusias untuk mewartakan, untuk menularkan gairah positif. Sama pada waktu kita misalnya kita ngomong sama teman gitu, aduh Ibu Silvi, itu kuenya Ibu Cucu itu enak banget loh, top banget deh, aku nggak pernah rasain kue yang kayak gitu, wangi kayak gitu. Nah, ada antusias untuk info bahwa ini barang enak banget. Demikian juga pada waktu kita hidup. Harusnya kita punya antusias untuk share kepada orang-orang di sekitar kita bahwa ini loh, ada sesuatu yang lebih baik, lebih kekal, lebih kekal, lebih memuaskan kita. Nah, untuk bisa itu otomatis dong akunya harus sembuh dulu ya. Akunya harus sembuh dulu, akunya harus bertobat dulu, akunya harus berangkat dulu. Kalau akunya masih nongso, akunya belum sembuh ya gimana aku bisa mewartakan kepada orang-orang di sekitar. Nah, sedikit lagi. Setelah kita bertobat dan berakar, lalu berikutnya yang harus kita lakukan adalah cari ibu rohani atau anak rohani atau saudara rohani. Dari ibu rohani atau saudara rohani atau mungkin anak rohani juga. Kita tak melakukan diri kita ini kan diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial kan, jadi otomatis kita itu butuh curhat sama orang lain, butuh mutah sama orang lain. Curhatnya di mana? Jangan di Facebook, jangan di Instagram, jangan di medsos. Curhatnya dengan saudara-saudara rohani kita. Yang kita tahu mereka akan mendengarkan dengan baik, yang kita tahu mereka akan mendengarkan dengan kasih, nggak menjadi gosip, yang mungkin juga Tuhan kasih hikmat untuk menolong kita, tapi at least dia punya kuping lah untuk mendengarkan kita. Mungkin nggak tentu ada solusi, tapi pada saat kita menceritakan, aku sendirian nih, aku nggak punya teman, kenapa nggak ada yang ngertiin aku, kenapa kerjaanku disalahin melulu, at least kita bisa menceritakan unek-unek kita, dan kita tahu kita didengar. Gitu. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial, jadi kita harus cari saudara rohani itu tadi, ibu rohani atau anak rohani. Lalu kita juga harus punya kerendahan hati untuk mau dinasehati, kan? Karena mungkin Tuhan kasih jawaban atau Tuhan kasih hikmat lewat saudara rohani kita itu tadi. Jadi kita harus punya kerendahan hati juga untuk mau dinasehati. Orang yang nggak mau cari saudara rohani atau rohani itu sebetulnya ada kesombongannya juga. Dan pada saat dinasehati, dia akan bilang, gue udah bener kok, gue nggak salah kok, harusnya dia yang berubah. Kenapa gue yang mesti begini? Itu ada kesombongan juga. Jadi kita harus punya kerendahan hati untuk mendengarkan ibu rohani kita atau saudara rohani kita. Amsal 12 ayat yang ke-15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tapi siapa mendengarkan nasihat, dia orang yang bijak, dia mau mendengarkan nasihat. Amsal 13 ayat yang ke-10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Loh, butuh kerendahan hati untuk dengerin. Kalau aku merasa aku yang paling benar, caraku yang paling benar, pokoknya harus begini. Kamu dengerin aku dong, kamu salah nih. Ngertiin aku dong, pokoknya harus gini. Biasanya kan perkataan yang bikin geger itu, pokoknya harus gini. Saksinya pokoknya harus gini, caranya pokoknya harus gini. Ini kata-kata pokoknya itu kan yang biasanya bikin berantem. Gitu. Tapi kita di sini diingatkan, kita justru harus belajar rendah hati untuk mendengarkan orang lain. Ada lagi, Amsal 4 itu bicara tentang nasihat-nasihat. Ingat aja, kita harus punya kerendahan hati untuk mendengarkan nasihat orang lain. Tapi solusi yang terakhir juga, kita bukan hanya harus cari saudara rohani, ibu rohani, kita pun juga harus punya anak
rohani sebetulnya. Atau at least kita harus belajar untuk menjadi pendengar yang bukan cuman aku doang nih yang curhat ke orang lain suruh dengerin aku terus. Kadang-kadang kalau orang punya masalah ya, dia ceritanya tuh diulang lagi, dia cuma pengen didengerin. Berkali-kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali dia cuma pengen didengerin berulang-ulang. Tapi dia tidak mau mendengarkan orang lain. Nah, kalau kita tidak mau rasa lonely, kita bukan hanya curhat sama sahabat rohani kita, tapi kita juga harus bisa mendengarkan orang lain. Karena pada saat kita mau untuk mendengarkan orang lain, fokus kita bukan lagi pada diri sendiri. Kalau fokus kita enggak lagi pada diri sendiri, aku enggak akan melongso, enggak akan mengasihani diri sendiri, enggak akan merasa lonely lagi. Kenapa? Pada saat mendengarkan dia, aku tahu ternyata bukan masalahku doang yang paling berat di dunia. Orang lain juga ada masalah. Orang lain juga punya emosi negatif. Orang lain juga membutuhkan aku. Gitu. Jadi dengan bisa menjadi pendengar yang baik, sebenarnya kita mengalahkan ego kita. Dan saat itu juga kita tahu kita dibutuhkan. Aku tidak sendiri. Masalahku bukan masalah tak berat sedunia. Dan ada Allah yang memberi aku sahabat rohani. Dia ada di sekitarku. Mazmur 139 ayat yang kelima. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Allah ada di sekitar kita. Dia memenuhi kita, dia mengelilingi kita di depan, di belakang, di samping, di atas, di bawah. Allah mengelilingi kita. Jadi kita tidak sendiri. Ada banyak ayat lagi teman-teman yang ngomong bahwa kita itu tidak sendiri. Gak ada gunanya kita feel lonely berkelanjutan. Makhluk doa bilang Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Berkali-kali Daud membuktikan bahwa Allah itu ya, walaupun dia sendiri, tapi Allah tidak pernah mengecewakan dia, meninggalkan dia. Kalau Allah tidak pernah meninggalkan Daud, Allah yang sama tidak akan meninggalkan kita. Asal bagian kita adalah tobat, membangun relasi kita dengan Tuhan, sehingga kita tetap di dalam Dia dan berakar di dalam Dia. Dan kita akan bisa melihat keberadaan Allah lewat orang-orang di sekitar kita. Sahabat rohani kita muntah kepada Dia, dan kita juga belajar untuk mendengarkan orang-orang di sekitar kita. Ayat terakhir, Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Garis bawahi ayat ini. Ini bang guys. Baik. Rema buat kita, sebagai penghiburan buat kita, sebagai kekuatan bagi kita kalau kita rasa down. Ini loh, masuk Allah tidak pernah dipakai cuma 15 menit. Semoga jadi berkat. Kami butuh banget Mbak. Mazmur dulu ya, Mazmur 23 ya. Iya. Oke, mari kita bersama-sama bacakan Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku.
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita akan lanjutkan dengan Yohanes 15 ya. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga, kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini, Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Marilah kita berdoa menutup pertemuan pendalaman Alkitab pada siang hari ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, terima kasih atas pengajaran-Mu yang Kau berikan kepada kami melalui Bu Sila. Bapa, kami menyadari hidup kami tanpa Engkau adalah sia-sia. Karena kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau. Engkau adalah Tuhan yang menciptakan. Engkau Allah pelindung kami dari segala mara bahaya. Bapa, bantu kami untuk setia, memberikan waktu kami supaya kami semakin intim dan dekat kepadamu. Dan juga berikanlah kami sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap masalah hidup yang kami hadapi. Bapa, kami percaya di dalam setiap masalah yang Kau izinkan terjadi, pasti semua adalah untuk kebaikan kami dan semakin dekatkan kami kepadamu. Berkatilah terus Ibu Sila dalam melayani Engkau. Biarlah semakin banyak jiwa-jiwa yang tersentuh dan semakin dekat kepadamu. Berkatilah pelayanan dan pekerjaan Ibu Sila, Bapa, kami akan mengakhiri acara pendalaman Alkitab siang hari ini. Berkatilah kami yang ada dalam komunitas ini yang sekarang sedang mendengarkan pengajaran, dan berkatilah keluarga kami semuanya, sehingga apapun yang terjadi biarlah itu semua sesuai dengan kehendak. Dan kami percayakan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Biarlah penyelenggaraan ilahi boleh terjadi. Bapa, kami mau menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang diajarkan Putra-Mu, Yesus Tuhan kami.
Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan kami pun mengampuni salah kepada kami. Masukkan dalam kami dari yang jahat. Bunda Maria, yang selalu Tuhan yang tak akan menang. Doakanlah Sang Maria, Tuhan serta terpujilah engkau di segala buah Allah. Kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kudus. Amin. Doa syafaatnya Thank you, Ibu. David, ada pengumuman kah? Enggak sih. Ini enggak ada sih pengumuman. Oke. Thank you Bapak dan Ibu untuk kebersamaannya hari ini. Semoga pengajaran hari ini jadi berkat. Kita ketemu lagi minggu depan.